Keputusan mengejutkan dari PBSI, bukan Fajar, bukan Rian, tapi Jonathan Christie yang justru dipilih jadi kapten tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan kabar-kabar terbaru dan paling seru dari dunia bulu tangkis, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan kali ini, kita punya kabar yang super spesial dari jagat badminton tanah air. Sebuah pengumuman penting yang datang langsung dari Pusat Kekuatan Bulu Tangkis Indonesia. Yap, Jonathan Christie resmi ditunjuk sebagai kapten tim Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Langsung saja, kabar ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum IPBSI, Taufik Hidayat, ya, legenda hidup bulu tangkis Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, di sela-sela rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Menurut Taufik, keputusan menunjuk Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, bukan semata-mata karena namanya yang besar, tapi lebih karena ia dinilai sebagai sosok pemimpin sejati di lapangan. Taufik menyebut, Jonathan kapten tim Sudirman, karena dia leadernya. Sobat badminton, jabatan kapten sebenarnya bisa diberikan kepada siapa saja. Bahkan, nama-nama besar seperti Fajar Alfian atau Muhammad Rian Ardianto juga masuk dalam pertimbangan. Tapi kali ini, PBSI punya pandangan lain. Mereka ingin memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada Jonathan, yang dianggap punya aura kepemimpinan kuat serta mampu mengayomi tim di ajang sebesar Piala Sudirman. Menariknya, posisi kapten ini sebelumnya dipegang oleh Fajar Alfian dalam dua ajang besar terakhir, Piala Sudirman 2023 dan Piala Thomas 2024. Namun, menjelang edisi 2025 ini, Fajar memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai kapten dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. Dalam keterangannya, Fajar dengan rendah hati berkata, "Semoga tahun ini bisa gantian dulu, biar yang lain merasakan bagaimana menjadi kapten tim." Mantap banget ya, sikap seperti ini benar-benar mencerminkan jiwa sportivitas dan kebesaran hati. Fajar juga menyampaikan bahwa dia siap mendukung siapapun yang ditunjuk, dan dia percaya keputusan PBSI adalah yang terbaik untuk tim. Nah, bicara soal tim, sehari sebelum pengumuman kapten dilakukan, Ketua Umum PPBSI, M. Fadil Imran, secara resmi melepas tim Indonesia yang akan berlaga di Piala Sudirman 2025. Ajang ini akan digelar di kota Xiamen, Tiongkok, mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei. Pelepasan dilakukan dalam sebuah upacara resmi di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, yang turut dihadiri oleh para atlet, pelatih, dan jajaran pengurus PBSI. Tim Merah Putih yang diberangkatkan kali ini terdiri dari 20 atlet terbaik tanah air, 6 pelatih teknik, 2 pelatih fisik, serta jajaran tim pendukung yang solid. Mereka semua akan berjuang mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Dalam sambutannya, Fadil Imran mengingatkan kembali akan makna di balik nama Piala Sudirman. Nama Piala Sudirman adalah penghormatan kepada almarhum Bapak Dik Sudirman, tokoh besar yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun bulu tangkis Indonesia di level dunia, ujarnya. Sobat catatan badminton, Piala Sudirman adalah turnamen beregu campuran yang sangat bergengsi. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang kebanggaan, perjuangan, dan semangat satu tim. Dan menunjuk Jonathan Christie sebagai kapten adalah langkah strategis yang sangat menarik. Jojo dikenal sebagai pemain yang tidak hanya kuat di lapangan, tapi juga tenang dalam tekanan, serta punya komunikasi yang bagus dengan rekan-rekannya. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan tim dalam ajang yang menguji kekompakan dan daya juang secara kolektif. Di usia yang kini matang dan dengan segudang pengalaman internasional, Jonathan diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya untuk tampil all out, menjaga semangat juang, dan yang paling penting, membawa pulang hasil terbaik. Apalagi lawan-lawan di Piala Sudirman bukan kaleng-kaleng. Ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Denmark, semuanya tim papan atas dunia dengan kekuatan yang sangat merata. Tapi jangan khawatir, tim Indonesia juga datang dengan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Anthony Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Apriani Rahayu, hingga pasangan ganda putra andalan kita, semua siap tampil maksimal. Dan di bawah kepemimpinan Jonathan, harapannya adalah tim ini bisa menyatu dalam satu visi, membawa pulang kejayaan untuk Merah Putih. Jadi, Sobat Badminton, mari kita beri dukungan penuh untuk tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Jangan lupa,
Perjuangan mereka bukan hanya perjuangan di lapangan, tapi juga perjuangan untuk membawa semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Yuk, ramaikan dukungan kita di media sosial, nonton bareng, dan terus sebarkan semangat positif untuk atlet-atlet kita. Dan itulah kabar terkini dari jagat bulu tangkis Indonesia. Kalau kamu suka dengan berita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Badminton. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info penting dan menarik seputar bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam smash keras dari kami untuk kalian semua. Apa jadinya kalau Indonesia ternyata gak ngincer juara Piala Sudirman tahun ini? Tapi tunggu dulu, ini bukan karena pesimis, justru karena strategi besar yang sedang disiapkan PBSI diam-diam. Halo, selamat datang kembali di Catatan Badminton. Tempatnya semua informasi terbaru dan mendalam seputar bulu tangkis Indonesia dan dunia. Kali ini, kita punya kabar panas dari dunia badminton tanah air yang lagi ramai dibicarakan. Indonesia resmi menargetkan diri untuk menembus babak final di ajang Piala Sudirman 2025. Wah, ini bukan target sembarangan, tapi ada strategi besar dan rencana jangka panjang di baliknya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Ketua Umum PBSI, Fadil Imran, menyampaikan secara langsung bahwa target realistis Indonesia adalah masuk ke final. Turnamen beregu campuran paling bergengsi ini akan digelar di Xiamen, China, mulai dari tanggal 27 April hingga 4 Mei. Tempat pertandingannya juga megah banget, di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium. Indonesia tergabung di grup D bersama negara-negara kuat seperti Denmark, India, dan Inggris. Meski lawannya bukan main-main, Indonesia tetap optimis dan membawa skuad terbaik. Kombinasi antara pemain senior yang sudah punya jam terbang tinggi dan pemain muda berbakat yang siap mengejutkan dunia. Nah, kenapa targetnya bukan juara langsung? Menurut Fadil, PBSI saat ini sedang berada dalam fase transformasi. Dia menyebut bahwa proses membangun tim nasional yang solid dan berkelanjutan butuh waktu. Gak bisa instan. Masuk final adalah target realistis yang tetap ambisius, apalagi dengan banyaknya pemain muda yang dibawa ke turnamen ini. Transformasi ini tidak bisa instan, butuh proses, kata Fadil. Dan disinilah menariknya, PBSI ingin menjadikan Piala Sudirman 2025 sebagai ajang pembelajaran sekaligus pembuktian generasi baru bulu tangkis Indonesia. Mereka ingin memastikan bahwa regenerasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kalau dilihat dari skuad yang dibawa, ini dia nama-nama yang akan berjuang mengibarkan merah putih. Di sektor tunggal putra ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Ketiganya punya gaya bermain berbeda, dan ini memberi fleksibilitas strategi buat tim. Lanjut ke tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Dua nama yang sedang naik daun dan siap tampil maksimal. Di sektor ganda putra, kekuatan Indonesia sangat solid. Ada tiga pasangan tangguh, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana. Di ganda putri, tim Indonesia juga gak kalah tajam dengan dua pasangan utama, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, serta Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lani Tria Mayasari. Terakhir, sektor ganda campuran punya tiga duet maut, Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, Rehan Naufal Kusarjanto bersama Gloria Emmanuel Wijaya, dan juga Dejan Ferdinansyah yang siap memberikan kejutan. Dengan skuad lengkap ini, PBSI tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga membangun mental juara bagi para pemain muda. Fadil secara khusus menekankan pentingnya mental bertanding. Teknik dan fisik memang penting, tapi mental adalah segalanya, ucapnya tegas. Fadil mendorong para pemain untuk bertanding tanpa rasa takut, berani jatuh dan bangkit lagi, serta selalu bersyukur dalam setiap situasi. Dia ingin seluruh tim, baik pelatih, pemain, maupun tim pendukung, bersatu, saling mendukung, dan menciptakan atmosfer yang positif. Karena menurutnya, kemenangan sejati bukan cuma soal piala, tapi soal perjuangan dan ketulusan dalam setiap langkah di lapangan. Bahkan, dia bilang, bawalah Indonesia dalam setiap langkah kalian. Jadilah kebanggaan orang tua, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wah, kalau dengar pesan kayak gitu, pasti bikin merinding. Ya, ini bukan sekadar pertandingan, tapi soal harga diri dan semangat nasionalisme. Menariknya lagi, Fadil juga mengatakan bahwa setiap babak akan dievaluasi secara mendalam. Artinya, ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang proses pembelajaran tim secara keseluruhan. Harapannya, seperti di Piala Thomas dan Uber sebelumnya, pengalaman ini bisa menjadi batu loncatan untuk prestasi yang lebih besar di masa depan. Nah,
Sobat catatan badminton, sekarang saatnya kita sebagai pecinta bulu tangkis mendukung penuh perjuangan mereka. Piala Sudirman bukan hanya ajang pertandingan, tapi juga panggung pembuktian bahwa bulu tangkis Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level dunia. Jangan lupa, tulis di kolom komentar siapa pemain yang paling kamu dukung di Piala Sudirman kali ini dan kenapa. Apa kamu yakin kita bisa tembus final? Atau kamu punya prediksi sendiri soal line up ideal untuk melawan Denmark atau India? Yang pasti, pastikan kamu subscribe ke channel Catatan Badminton, aktifkan loncengnya, dan ikuti terus perkembangan terbaru dari skuad Merah Putih. Kita bakal update dari awal turnamen sampai akhir, termasuk analisis pertandingan dan kabar dari balik layar tim Indonesia. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Terus semangat dukung bulu tangkis Indonesia, dan mari kita wujudkan mimpi menjadi juara dunia bersama-sama. Salam olahraga, dan merdeka!